Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hadi Mustafa. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban UTS tentang data warehouse. Berikut adalah penjelasannya. Oke, pertama karakteristik dari data warehouse yaitu berorientasi pada subjek, terintegrasi, memiliki rentang waktu, dikoleksi secara bertahap. Di sini berorientasi pada subjek yaitu data warehouse berorientasi pada data utama yang di mana data tersebut mendukung pergerakan suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian secara terintegrasi yang dimaksud adalah data warehouse dapat menyimpan data secara terintegrasi yang di mana data-data tersebut tersimpan secara terpisah ke dalam suatu format tanpa mengurangi konsistensi di dalamnya. Kemudian memiliki rentang waktu. Semua data yang berada di data warehouse itu memiliki rentang waktu dan di mana data tersebut dapat difungsikan sebagai perbandingan dalam proses analisis data. Kemudian dikoleksi secara bertahap, yaitu pada database di data warehouse akan selalu melakukan refresh secara reguler sehingga akan terus bertambah dan kemudian disatukan dengan data yang telah ada sebelumnya. Kemudian skema dari data warehouse di sini ada 3, yaitu ada star, snowflake, dan galaxy. Yang pertama dari karakteristik dari skema star. Setiap dimensi dalam skema star hanya digambarkan dengan satu tabel dimensi. Kemudian tabel dimensi harus memiliki sebuah set atribut. Ketiga, tabel dimensi melakukan join pada tabel fakta menggunakan FK atau foreign key. Keempat, tabel dimensi tidak terhubung satu sama dengan yang lain. Kelima, tabel fakta mengandung key dan measure. Berikutnya ini adalah karakteristik dari skema snowflake. Kinerja query berkurang akibat dari banyaknya tabel yang ada. Kemudian membutuhkan upaya maintenance yang lebih besar karena pencarian tabel lebih banyak. Kemudian lebih mudah untuk menambahkan dimensi ke dalam skema. Berikutnya adalah skema galaksi. Dimensi pada skema ini dipisahkan menjadi beberapa dimensi lainnya berdasarkan hierarki yang memiliki contohnya adalah jika suatu tabel geografi memiliki hierarki region, country, state, dan city, maka dalam skema galaksi harus dipisahkan menjadi 4 dimensi. Kemudian skema ini membantu melakukan agregasi tabel fakta agar lebih mudah untuk dipahami. Berikutnya ini adalah arsitektur dari data warehouse. Di sini ada data source, staging data, kemudian data warehouse, data marts. Ini adalah penjelasan bagian dari arsitektur data warehouse. Yang pertama adalah operasional data source, yaitu database yang melayani semua sumber data sehari-hari. Pada bagian ini sumber-sumber data akan ditempatkan pada data source. Kemudian di bagian staging area data source akan disalin dan diproses, berikutnya akan dikirimkan ke data warehouse. Kemudian ke data warehouse itu adalah letak di mana data mentah atau raw data itu dikumpulkan. Kemudian presentasi data bagian dari data mart yang data tersebut sudah terorganisir oleh perusahaan atau organisasi dan kemudian siap untuk dianalisis. Kemudian pemodelan dimensional data warehouse. Dalam pemodelan dimensional data warehouse
adalah pendekatan analisa data di dalam database untuk mengatur dan mengkategorikan data ke dalam database berikut. Berikut ini ada pemodelannya, yaitu pertama ada tabel fakta, kemudian tabel dimensi, ada primary key dan foreign key. Ini adalah tabel fakta. Ini adalah tempat tabel utama yang akan dianalisis dan bersifat numerik dan disebut dengan measure. Kemudian ini adalah tabel dimensi. Tabel ini untuk menjelaskan tabel fakta yang berbentuk teks atau tulisan dan memiliki tabel dimensi tersendiri, yaitu juga memiliki primary key dan atribut lainnya. Contohnya sebelah sini. Kemudian ini adalah yang berwarna kuning, store key ini ya. Ini adalah termasuk primary key. Bagian kolom yang mengidentifikasi setiap baris data. Bersifat unik juga sebagai referensi untuk foreign key. Dan data tersebut yang di bagian store key ini tidak bisa sama, alias atau bersifat unik, berbeda-beda. Kemudian untuk foreign key, kolom foreign key ini untuk mereferensikan tabel fakta dan digunakan untuk menggabungkan tabel fakta. Kemudian perbedaan physical modeling dan logical modeling pada data warehouse. Physical modeling ini bertujuan untuk mendefinisikan struktur data secara konseptual tanpa mempertimbangkan bagaimana data tersebut akan disimpan secara fisik di sistem. Kemudian untuk logical modeling, physical modeling bertujuan untuk mendefinisikan secara struktur data logis akan diimplementasikan secara fisik di dalam sistem database. Kemudian ini adalah proses ETL dalam data warehouse, yaitu ada 3, yaitu extract, transform, dan load. Jadi ETL itu kepanjangan dari extract, transform, dan load. Kemudian extract di sini adalah untuk pengumpulan data, diambil dari berbagai sumber seperti database operasional, file vault, aplikasi SaaS, dan sumber data eksternal. Kemudian untuk validasi datanya, memastikan data yang diambil adalah yang benar dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian transform atau transformasi di sini untuk pembersihan data, menghapus duplikasi, mengatasi inkonsistensi, dan memastikan kualitas data. Kemudian transformasi data itu untuk mengubah data menjadi format yang sesuai dengan kebutuhan analis. Misalnya dengan menggabungkan agregasi atau perhitungan. Kemudian ada enrichment data, itu menambah informasi tambahan yang berguna untuk analis seperti data demografi atau geografis. Berikutnya itu load. Load itu berfungsi untuk pemuatan data yang telah ditransformasi dimuat ke dalam data warehouse. Proses ini dilakukan secara batch atau berkala, secara real time. Kemudian juga digunakan untuk verifikasi atau validasi, memastikan data yang telah dimuat atau di-load telah sesuai dengan spesifikasi dan dapat digunakan untuk analis. Terima kasih. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.